Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni, salam namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Kadek Leni Widiartini dengan nomor induk mahasiswa 2323071013. Nah, adapun di sini saya akan membahas mengenai mind mapping yang sudah saya buat, yaitu tentang idealisme dan implikasinya pada pendidikan. Di sini, adapun yang akan saya bahas, yang pertama mengenai pengertian idealisme itu sendiri. Menurut Louis Hans, dalam J.A. Anquetil tahun 1981 menyatakan, idealisme adalah istilah yang digunakan untuk semua teori filsafat yang mengutamakan pikiran atau akal. Yang dimaksud dengan akal, yaitu kaum idealis mengartikan spiritual dalam diri manusia. Yang selanjutnya, adapun tokoh-tokoh pencetus aliran filsafat idealisme, diantaranya yang pertama ada Plato, di mana Plato memperluas pencarian Socrates untuk definisi konsep-konsep seperti keadilan, keberanian, dan kasih sayang ke dalam teori realitas. Inilah teori atau ide atau teori bentuk yang menempatkan keberadaan dunia, bentuk yang sempurna, yang merupakan pikiran, tidak dapat diubah dan tidak diketahui dengan akal. Sedangkan benda yang selalu berubah adalah tiruan. Yang kedua yaitu menurut Hegel, di mana Hegel adalah seorang filsafat idealis. Ia percaya bahwa pikiran atau jiwa adalah realistis hakiki, dan segala sesuatu saling berhubungan dalam suatu sistem besar dan kompleks yang disebut sebagai yang absolut. Yang ketiga yaitu ada Kant, di mana Kant mencoba mensintesis dua tema, dan dengan cara ini dia mengubah arah filsafat. Dia mengakui kekuatan klaim empiris bahwa pengalaman indrawi adalah sumber keyakinan kita, namun tidak dapat menerima kesimpulan skeptis bahwa keyakinan ini tidak dapat dibenarkan. Yang keempat ada Johann Gottlieb Fichte, di mana Johann adalah seorang filsuf Jerman. Ia belajar teori di Jena pada tahun 1780 sampai dengan 1788. Filsafat menurut Johann harus disimpulkan dari satu prinsip. Hal ini cukup untuk memenuhi tuntutan pemikiran, moral, bahkan seluruh kebutuhan manusia. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip dalam etika. Yang selanjutnya, adapun konsep filsafat idealisme antara lain yang pertama sebagai hakikat manusia, di mana manusia selalu ingin tahu tentang cita-cita hidupnya, sehingga ada upaya untuk mencari dan mencapai kebenaran hidup. Manusia adalah makhluk hidup cerdas yang selalu ingin mengejar kebenaran. Idealisme menjelaskan seluruh objek di alam dan pengetahuan sebagai pernyataan pemikiran. Bagaimana menemukan kebenaran melalui pemikiran kritis dan rasional. Rasional berarti cara berpikir yang memenuhi kaidah dan kaidah logika yang masuk akal. Nah, pikiran merupakan kekuatan hidup yang memberi vitalitas dan kedinamisan pada manusia. Pikiran dibuktikan dengan keraguan-keraguan, kekuatan berpikir memberikan bukti adanya akal dan pikiran. Yang selanjutnya ada metafisika, di mana kaum idealis beranggapan bahwa semua benda di dunia ini ada dalam analisis ungkapan pikiran atau akal. Metafisika lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Kebenaran metafisika selalu didukung oleh akal yang melahirkan abstraksi. Pikiran atau kecerdasan manusia adalah bagian dari roh ilahi karena bersifat spiritual. Oleh karena itu, manusia sejati adalah diri rohania sendiri, bukan tubuh fisiknya. Oleh karena itu, jati diri atau kebenaran individu merupakan fokus pendidikan yang paling penting. Yang ketiga ada epistemologi, di mana berpendapat bahwa setiap tindakan berakhir pada suatu gagasan yang merupakan peristiwa yang sepenuhnya subjektif. Pikiran absolut adalah kesadaran abadi dalam pikiran dan gagasan. Pemikiran terbatas mempunyai substansi yang sama dengan pemikiran absolut. Meskipun terbatas, pemikiran individu mampu mengomunikasikan dan berbagi gagasan tentang diri absolut. Jangkauannya mencapai pengetahuan yang lengkap. Yang keempat ada aksiologi, berasal dari kata Yunani, aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti teori.
yang berarti teori tentang nilai. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Yang selanjutnya, adapun implikasi dari filsafat idealisme dalam bidang pendidikan. Filsafat idealisme memberikan sumbangan besar terhadap teori perkembangan pendidikan, khususnya filsafat pendidikan. Filsafat idealisme berasal dari filsafat metafisik yang menekankan pada pertumbuhan spiritual. Kaum idealis meyakini bahwa anak atau peserta didik merupakan bagian dari spiritual yang mempunyai kualitas spiritual sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pendidikan harus mengajarkan kepada anak tentang hubungan antara idealisme dan realisme. Implikasi dari filsafat idealisme dalam bidang pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 mengenai pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu hidup serta harkat dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Yang selanjutnya ada pasal 4 di mana berbunyi tentang pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mempunyai pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, stabil dan kepribadian mandiri dan rasa tanggung jawab, sosial dan nasional. Inilah idealisme dengan harapan dalam filosofi realisnya atau dalam kenyataannya. Guru berusaha mensinergikan idealisme dan realisme secara beriringan. Apapun yang diidealkan harus diterapkan dalam kenyataan nyata, sebab tujuan pendidikan adalah berusaha untuk membentuk karakter peserta didik, dengan tidak hanya menekankan aspek idealis saja, tetapi juga memperhatikan aspek realitas nyata, di mana pengetahuan manusia merupakan penjelasan mengenai gambaran dunia yang dipenuhi oleh proses berpikir dalam dirinya. Seseorang yang mempunyai ide untuk melahirkan ilmu pengetahuan tidak akan dapat dibuktikan jika ide tersebut tidak mempunyai pembuktian di dunia. Sehingga aliran filsafat idealis melengkapi aliran filsafat realis. Keduanya berguna implikasinya dalam dunia pendidikan. Baik, sekian pemaparan mind mapping mengenai idealisme dan implikasinya pada pendidikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramesanti, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.